Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yesi Putri Berliani dengan NIM 3122101004. Saya dari Prodi Bahasa Indonesia semester 3. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang pengertian metode pembelajaran quantum learning bermuatan karakter yang di dalamnya terdapat definisi, karakteristik, kelebihan, dan kekurangan, serta langkah-langkah pelaksanaannya. Baik, di sini saya akan membahas tentang ada 4 pembahasan. Yang pertama ada pengertian, karakteristik, kelebihan dan kekurangan, serta langkah-langkah pelaksanaan pada metode pembelajaran quantum learning. Menurut Bobby De Porter dan Mike Hernecki, quantum learning itu ialah kiat, petunjuk, strategi, dan seluruh proses belajar yang dapat mempertajam pemahaman dan daya ingat, serta membuat belajar sebagai suatu proses yang menyenangkan dan bermanfaat. Selanjutnya, ada beberapa karakteristik pada quantum learning. Yang pertama, berpangkat pada psikologi kognitif. Terus yang kedua, bersifat humanistik, manusia selaku pembelajar menjadi pusat perhatian. Terus yang ketiga, latar belakang musik klasik atau instrumental yang terbukti memberikan pengaruh positif dan proses pembelajaran. Terus yang keempat, memastikan perhatian pada interaksi yang bermutu dan bermakna. Terus yang kelima, menekankan kebermaknaan dan kebermutuan dalam proses pembelajaran. Terus yang keenam, menyeimbangkan keterampilan akademis, keterampilan hidup, dan prestasi material. Langkah-langkah dalam quantum learning yang pertama, guru harus mampu menumbuhkan minat belajar kepada peserta didik agar kemampuannya dapat meningkat dan mereka dapat mengembangkan pengetahuannya. Terus yang kedua, alami. Dalam penyampaian materi pembelajaran, guru harus dapat memberikan contoh yang mudah dimengerti dan dipahami oleh peserta didik. Yang ketiga, namai. Nah, maksudnya di sini yaitu penyampaian materi yang jelas dan hangat dan lugas akan sangat membantu peserta didik dalam memahami dan mengerti materi pelajaran yang diberikan. Untuk mewujudkan hal tersebut, guru dalam menyampaikan materi juga harus menggunakan kata dan kalimat yang benar dan mudah dimengerti oleh siswa, sehingga ia akan mudah untuk menerima materi pelajaran yang diberikan. Nah, dalam langkah-langkah quantum learning itu dikenal namanya istilahnya tandur. Yang pertama T yaitu tambahkan. Nah, guru harus mampu menumbuhkan minat belajar kepada peserta didik agar kemampuannya dapat meningkat dan mereka dapat mengembangkan pengetahuannya. Terus untuk kata A, alami. Dalam menyampaikan materi pembelajaran, guru harus dapat memberikan contoh yang mudah dimengerti dan dipahami oleh siswa. Nah, untuk kata N, namai, yaitu penyampaian materi yang ada lugas dan sangat membantu peserta didik dalam memahami dari materi yang mereka pelajari. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut, guru dalam menyampaikan materi juga menggunakan kata dan kalimat yang benar dan mudah dimengerti oleh peserta didik sehingga ia akan mudah menerima dan materi pelajaran yang nantinya kita berikan. Nah, yang berikutnya untuk kata D, demonstrasikan. Nah, dalam menyampaikan materi, guru harus dapat menggunakan media atau alat peraga dengan maksud untuk peserta didik agar dapat mudah memahami dan mengerti materi pelajaran yang diberikan. Nah, alat peraganya itu kan bisa seperti kayak pulpen, spidol, kapur barus. Nah, selanjutnya itu untuk kata U, ulangi. Guru dapat menambahkan ringkasan atau rangkuman materi pelajaran kepada peserta didik supaya dapat dengan mengingat materi pelajaran yang telah diberikan. Nah, untuk kata R, rayakan. Nah, rayakan maksud guru
dapat memberikan penghargaan atau pujian kepada peserta didik atas segala usaha dan kerja keras mereka dalam menyelesaikan tugas yang telah diberikan, sehingga peserta didik merasa setiap usahanya itu merasa diakui. Ini kelebihan dan kekurangan pada quantum learning. Nah, untuk kelebihannya itu yaitu membiasakan peserta didik untuk melatih aktivitas dan kreativitasnya sehingga peserta didik dapat menciptakan suatu produk kreatif yang manfaat bagi diri dan lingkungannya. Nah, itu kemudian yang kedua, menciptakan motivasi belajar yang tinggi. Terus yang ketiga, memusatkan perhatian pada interaksi yang bermutu dan bermakna. Apa saja sih kekurangan dari quantum learning? Yaitu yang pertama, membutuhkan pengalaman nyata. Nah, di sini maksudnya tuh guru-guru itu harus memiliki pengalaman yang nyata untuk mengerjakan kepada peserta didik. Terus yang kedua, kesulitan mengidentifikasi keterampilan peserta didik. Yang ketiga, membutuhkan waktu yang lama untuk menumbuhkan motivasi dalam belajar. Memerlukan persiapan yang matang bagi guru dan lingkungan yang mendukung. Nah, maksudnya di sini tuh dengan persiapan yang matang bagi guru dan lingkungan yang mendukung, di situ juga bisa berpengaruh kepada siswa di saat kita mengajarnya, sehingga siswa dengan lingkungan yang lebih nyaman, sehat, bersih gitu, siswa akan mudah menerima pelajaran atau materi yang kita berikan kepada mereka. Nah, terus memeriksa fasilitas memadai. Nah, fasilitas juga berpengaruh saat kita mengajar, dengan proses pembelajaran juga berpengaruh pada memerlukan persiapan yang matang bagi guru dan lingkungan yang mendukung. Nah, maksudnya di sini tuh dengan persiapan yang matang bagi guru dan lingkungan yang mendukung, di situ juga bisa berpengaruh kepada siswa di saat kita mengajarnya, sehingga siswa dengan lingkungan yang lebih nyaman, sehat, bersih